sekarang udah mulai berubah artinya. Karena kalau saya idealis di sana saja, ya mungkin saya jauh tertinggal, Pak. Itu bukan berarti kita nggak cinta kopi kerinci ya, Pak. Hanya pembeda. Kopi kerinci kita juga tetap ada. Itu. Jadi harus niat yang kuat, kemudian fokus. Selamat datang di podcast Very Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Very Nice episode yang ke-16. Dan pada hari ini tentu juga UKM Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci pasti sudah sangat mengenal sosok beliau ya. Dan beliau ini juga aktif ya dalam bagaimana terus berpikir untuk memajukan dan mendorong produk-produk UMKM baik di Kota Sungai Penuh maupun di Kerinci supaya lebih dikenal oleh masyarakat di luar sana. Dan langsung saja kita perkenalkan Ibu atau Saudari Ayu, yang lebih dikenal dengan Ayu Wiyuka ya. Saya lebih mengenal beliau dengan Ayu Wiyuka gitu. Jadi mungkin langsung saja diperkenalkan dan bisa langsung menyapa sobat-sobat UMKM Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat UMKM dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat ya dan sukses selalu tentunya. Perkenalkan saya Ayu, saya seorang ibu rumah tangga dan juga pemilik usaha cafe resto di Sungai Penuh. Nanti kita akan sharing sama Pak Ferry, bincang-bincang soal usaha saya. Oke Pak? Oke, iya. Jadi langsung saja nih kita bincang-bincang dengan Ibu Ayu atau siapa nama anak? Alia. Alia. Jadi Mama Alia ya panggilannya. Ibu Alia. Ibu Alia. Jadi langsung saja nih, Ibu Alia ini kalau di Sungai Penuh maupun di Kerinci ya memang kita mengenal kiprahnya melalui kafe dan resto ya waktu itu. Kalau nggak salah di Kota Tinggi ya. Kota Tinggi. Ya, Kota Tinggi pertama kali buka yaitu dengan nama Wiyuka. Iya. Nah ini bisa cerita nggak gimana awalnya kok memutuskan untuk berbisnis kafe dan juga sebenarnya basic pendidikannya nih apa nih sebelumnya gitu kan? Nah kok jadi memutuskan jadi pengusaha bukan jadi PNS atau jadi ya pegawai bank misalnya? Iya. Oke, silakan. Jadi saya sendiri tamat kuliah itu tahun 2007 dari Universitas Andalas, Pak. Ambil jurusan teknik sipil. Nah, jadi setelah tamat, saya itu sudah coba bekerja di dunia di bidang saya, di bidang konstruksi waktu itu, hampir selama 8 tahun. Nah, selama 8 tahun. Waktu kita kuliah kan targetnya ya kuliah, tamat kuliah, bisa dapat kerja bagus kan gitu Pak. Dapat kerja bagus, terus juga mahir di bidangnya lah, targetnya seperti itu. Ya udah, kerja selama 8 tahun. Tapi setelah itu, setelah saya coba kerja di sana, saya sampai berada di posisi merasa jadi karyawan di sana. Saya bekerja di salah satu BUMN Pak. BUMN. Saya merasa sepertinya saya sudah nggak bisa berkembang lagi di sana setelah 8 tahun itu. Kalau jadi karyawan kan target kita pertama naik jabatan, naik jabatan sama naik pendapatan pastinya Pak. Betul. Jadi dia kan berbanding lurus lah, berbanding lurus. Nah setelah saya lihat sekian tahun masih begitu-begitu aja ya kan, akhirnya kan saya introspeksi diri nih. Bisa jadi tempat itu bukan menjadi tempat buat saya lebih maju dan berkembang lagi. Nah, akhirnya saya putuskan untuk resign dan mencoba memulai usaha sendiri.
Nah, apa namanya, naluri untuk berbisnis itu sebenarnya juga dimunculkan dari lingkungan kerja saya yang kemarin itu juga, Pak. Jadi mereka rata-rata, apalagi bos-bosnya ya, mereka kerja nih di BUMN, tapi punya usaha lain. Ada yang punya tempat makan, ada yang punya laundry, ada yang jual beras skala besar ya kan. Wah, ini enak kayak gitu ya. Jadi karyawan juga, punya bisnis juga ya kan. Nah, cuman kalau saya sendiri merasa waktu itu sayanya ya mungkin nggak bisa jalan dua-duanya. Ya saya pilih buat mundur kembali ke sini. Tapi belum tahu Pak waktu itu mau buka usaha apa. Pulang aja dulu. Jadi waktu itu di BUMN di Padang ya? Pusatnya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Terakhir itu saya ke bagian proyek di mana Sumedang, Jawa Barat. Udah setelah itu balik sini. Jadi merantau di Jakarta dulu ya? Iya, udah keliling Pak, Sumatera, Jawa lah, dua itu. Keliling-kelilingnya di beberapa kota. Dan juga disitulah dapat pelajaran yang bagus ya dari bagaimana mengelola sebuah perusahaan, dan juga mungkin juga dari bos-bosnya tadi ya. Iya. Memberikan contoh bahwa kita jadi pegawai bukan hanya bisa jadi pegawai saja, tapi bisa juga menjadi yang lain gitu ya. Iya. Itu luar biasa bos-bos di sana. Jadi memutuskan kembali di tahun 2015. Dan itu kembali ke Sungai Penuh dan langsung buka usaha. Iya, jadi saya kembali ke sini kan belum tahu nih, memang niatnya mau buka usaha. Tapi apa ya yang mau dibuka di sini? Saya resign itu di Mei 2015. Terus 2019 bulan Agustus 2015 ya. Jadi masih di tahun yang sama itu Wiyuka udah dibuka. Udah jalan. Tahun 2015 ya? Iya, masih di tahun yang sama. Berarti saya butuh beberapa bulan ya, 5 bulan untuk membuka usaha yang sekarang. Nah, itu juga setelah ini dilakukan survei ya Pak, survei karena saya sudah pernah berada di beberapa kota ya, lihat apa sih kira-kira yang bisa kita perbuat di sini, bisnis apa sih peluangnya. Nah, ternyata yang peluang paling besar itu ya di bisnis kuliner. Jadi pada saat Wiyuka buka, konsep kafe seperti yang Wiyuka usung itu kan belum ada, mungkin ada atau saya nggak tahu ya, tapi waktu itu sepertinya belum ada gitu. Nah, perkopian kita waktu itu juga baru mau mulai. Saya ingat waktu itu mau cari kopi kerinci, yang ada itu kopi sama Pak Mulyadi, sama Blue Kerinci, dan itu juga belum seperti sekarang lah. Saya cari kan, wah ini kayaknya potensial juga nih kalau bikin konsep-konsep kedai kopi, tapi tetap harus ada makanan beratnya, makanya dibikin resto kan. Ya udah, karena peluangnya besar, saya coba saya pengen bikin pengen jalan nih. Saya suka kopi, senang lihat kedai kopi, tapi bikinnya nggak bisa waktu itu. Jadinya saya kursus. Saya sendiri yang kursus, karena waktu itu setelah saya pertimbangkan, kalau kita buka usaha sebenarnya kan tidak harus kita expert di bidang tersebut. Boleh saja kita bekerja sama dengan orang yang pintar dari kita, tapi bisa satu tim dengan kita. Nah, saya waktu itu coba evaluasi mau gaji barista dari luar kota, gajinya waktu itu 3-5 juta tahun 2015. Belum lagi biaya mendatangkannya, ngasih tempatnya, akomodasinya. Kayaknya belum sanggup dengan karena saya baru mulai kan, belum sanggup saya bayar sebulan 5 juta buat barista. Udah, biar saya dulu aja deh, belajar saya Pak. Saya pergi ke Jakarta, kursus 3 hari. Saya ingat tuh, saya kursus di Esperto Barista Course namanya. Hanya untuk belajar bikin espresso Pak. Bikin espresso aja. Nah, kalau kita sudah punya basic ilmu itu, saya yakin untuk pengembangan minuman-minuman lainnya pasti bisa. Ternyata benar, yang penting kita tahu dulu basicnya, setelah itu kita kembangkan. 3 hari aja saya kembali ke sini. Kalau sekarang enak ya Pak,
Belajar Belum, kopi mau dari hulu sampai hilir udah disiapkan sama pemerintah di sini ya. Gratis lagi ya, Pak. Iya, pelatihan dan lain-lain. Pelatihan di sini gratis lagi. Nah, saya Betul. waktu itu ya demi mendapatkan ilmunya, saya kembali lagi ke Jakarta. Nah, setelah itu barulah saya merasa yakin, lebih pede, Pak, menjalankan usahanya karena sudah ada ilmunya. Sudah ada ilmunya sama kita memang benar-benar yakin, udah jalan sambil jalan. Kalau ditanya basic ilmu bisnis ya memang nggak ada sama sekali, ilmu bisnis nggak ada. Ternyata setelah itu 1 tahun kemudian masuklah Pak Budi ke sini ya Pak. Oh, ya. Pak Budi Satria Isman. Saya ikutkanlah kelas bisnisnya, sangat kenal kelas bisnisnya kan yang SBM itu Pak. Nah dari SBM itulah saya mulai memperbaiki kira-kira selama ini yang salah di usaha saya itu apa, kita benarkan lagi. Nah itu, jadi dilihat peluang waktu 2015 itu, makanya Wiyuka lahir. Iya. Jadi nama Wiyuka itu sendiri apa memiliki arti atau? Ya, Wiyuka itu singkatan dari 3 nama, Pak. Ya. Kami beradik kakak 3 orang perempuan. Sebenarnya kita berlima, tapi yang perempuannya hanya ada 3. Dewi, Ayu, Eka. Itu adik saya yang 2 lagi. Dewi, Ayu, Eka, disingkat jadi Wiyuka. Wiyuka itu. Terus dia kan punya logo. Logo ini di tengahnya kan ada gambar. Sebenarnya ini gambar saya sendiri. Iya. Gambar saya sendiri. Cuma ada maksudnya waktu itu, Pak. Ada maksudnya itu supaya mencerminkan ke orang-orang kalau di kedai kopi atau coffee shop itu nggak hanya untuk laki-laki saja, ibu-ibu berjilbab pun juga bisa, karena di sini kan belum tahu mereka Pak. Waktu itu ya 2015 tuh belum tahu. Pas lihat minuman kopi cappuccino harganya, pada waktu itu saya kasih harga berapa ya awal-awal 15.000. Itu dianggap mahal sekali kan, mahal sekali. Terus agak terkaget-kaget juga ibu-ibunya lihat minuman di sini kok harganya sama kayak 1 porsi nasi goreng ya. Nah jadi maknanya itu biar lebih mengakrabkan kedai kopi ini ke tidak hanya untuk laki-laki saja tapi ke perempuan juga. Iya. Jadi secara konsepnya itu tadi ya, dari nama maupun logonya gitu kan. Jadi bukan hanya kedai kopi itu bukan hanya untuk diperuntukkan untuk kaum laki-laki, tapi untuk semua ya. Bahkan keluarga lah di sini ya. Mungkin semuanya. Wah, luar biasa, menarik juga. Jadi di tahun 2015 itu artinya boleh dibilang dengan kendala-kendala yang cukup banyak ya. Artinya dari sisi SDM sampai Ibu Alia langsung terjun ya untuk kursus, untuk mempersiapkan diri gitu kan. Nah, terus ada kendala-kendala lain nggak selain dari sisi SDM-nya, mungkin dari peralatan, bahan baku dan yang lain-lain pada tahun itu gitu ya? Iya. Jadi di 2015 sebenarnya kalau untuk kedai kopi, coffee shop di kota-kota sudah cukup maju, Jadi untuk peralatan kita bisa dapatkan dengan mudah. Palingan untuk mendapatkan ini Pak, karyawan yang mau belajar untuk meneruskan ke keahlian yang udah saya kursuskan itu. Nah itu yang paling agak susah ya untuk diajarkan menjadi barista lagi. Nah jadi waktu itu saya terjun langsung bikin minuman nih untuk pelanggan. Mereka mau kopi apa itu saya yang bikin sendiri. Juga belajar sedikit tentang manual brewing waktu itu. Manual brewing. Setelah itu saya lebih lanjut belajarnya online ya. Belajar online ini maksudnya cari dari sumber-sumber, mulai dari YouTube tapi dari sumber yang terpercaya. Terus ada blog-blog penggiat kopi. Nah saya belajar dari sana sampai saya mendatangkan peralatan mesin espresso itu setelah beberapa bulan jalan Pak. Awal-awal hanya pakai
mesin apa, Rockpresso yang manual. Ternyata kalau bikin espresso pakai ini kok lama sekali ya kan. Sementara ternyata pelanggan waktu itu sangat antusias ya, ramai lah pada saat awal-awal kita buka. Nah itu saya mendatangkan alat juga berdasarkan review-review dari penggiat-penggiat kopi yang berada di kota ya kan, supaya kita tidak salah ya Pak dalam mendatangkannya. Jadi kalau kendala besar sih tidak terlalu banyak ya Pak, tidak terlalu banyak. Toh bisnis yang saya buka ini juga sebenarnya bisnis yang dia mencontoh yang sudah ada, terus saya modifikasi. Apalagi di sini kan belum ada, di tempat lain ada gitu, jadi tinggal memodifikasi bisnis aja sih sebenarnya. Jadi boleh dibilang bahwa ketika memutuskan merintis bahwa usaha kopi ini tadi, memang Ibu Alia betul-betul mempersiapkan diri ya. Tadi pertama dari bagaimana proses untuk menyiapkan kopinya atau menunya gitu kan, dan juga bagaimana mensurvei kebutuhan atau kesukaan ya orang-orang di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci ini terhadap kopi itu sendiri gitu ya. Kopi, karena boleh dibilang konsepnya agak berbeda ya, ini kan lebih modern ya saat itu ya, lebih modern, artinya dibandingkan kedai kopi biasa ini kan jauh lebih konsepnya lebih modern. Mungkin saat itu ya, tahun itu di Kerinci, di Sungai Penuh ini, orang bikin kopi taunya kan nyeduh air langsung diseduh gitu kan. Nah, ini menggunakan peralatan-peralatan yang agak modern gitu ya, dan ini juga yang menarik perhatian bagi penikmat kopi. Ini kopi model apaan gitu ya. Iya. Dan akhirnya ternyata mereka suka ya. Nah, ketika sudah mengunjungi dan mencoba, dan ternyata mereka suka. Saya melihat bahwa Ibu Alia ketika memulai bisnis ini memang nggak sembrono ya. Artinya walaupun sudah terniat di dalam hati memang bisnisnya, oh ini yang mau dibikin gitu, tapi tetap mempelajari segala sesuatunya dengan baik ya. Sebelum terjun itu memang penting nggak sih sebenarnya melakukan hal-hal seperti itu gitu kan. Banyak juga orang menganjurkan kalau bikin usaha tuh udahlah, yang penting maju aja dulu gitu kan, jalan dulu gitu kan. Nah tapi kalau saya melihat dari cerita Bu Alia tadi, memang melihat persiapan itu penting juga gitu ya. Nah coba bisa disampaikan. Iya, sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu kita menambah ilmu kita di bisnis yang kita jalankan itu gunanya untuk membuat kita lebih percaya diri lagi. Itu pertama. Terus yang kedua juga mengurangi resiko nantinya. Terus kalau bikin bisnis sebenarnya jangan coba segala macam. Kalau bikin bisnis jangan ini dicoba, itu dicoba, jangan. Jadi kita harus fokus ke satu bisnis yang mau kita jalankan, kemudian kita dalami seperti itu. Karena kalau tidak kita tambah bekalnya Pak, kedepannya kan kita tidak tahu perkembangan bisnis kuliner ini seperti apa. Nah itu jadi pondasi buat kita supaya kita lebih tetap bertahan dengan kondisi apapun. Misal baru beberapa bulan Wiyuka buka, sudah mulai bermunculan kafe-kafe kecil dengan konsep yang macam-macam, dengan konsep yang Instagramable kayak gitu Pak. Nah itu sudah mulai bermunculan hanya dalam waktu singkat. Jadi sebenarnya anak-anak muda di sini Pak, mereka itu bisa sebenarnya, cuma mungkin takut untuk memulai. Dengan adanya Wiyuka waktu itu mungkin mulai terbuka pikiran atau ide-ide baru bagi mereka. Wah, Wiyuka dengan tempat yang kecil seperti itu saja bisa ramai. Wiyuka dulu buka pertama hanya di satu ruko, lebar 4 meter, panjangnya 12 meter. Dalam beberapa bulan, 8 bulan ya, kita perlebar ke ruko sebelahnya, untung saja kosong, jadi pas. Nah,
dalam waktu singkat itu juga kafe di mana-mana, kafe di mana-mana. Nah, jadi ilmu itulah yang menjadi fondasi buat kita supaya kita bisa bertahan, terus kita menemukan inovasi-inovasi, menemukan inovasi-inovasi, terus kita juga bisa semakin cepat membaca perkembangan pasar arahnya kemana sih. Wiyuka sendiri dari orientasinya, maksudnya segmen pasarnya anak muda, sekarang udah mulai berubah arahnya. Karena kalau saya idealis di sana saja, ya mungkin saya jauh tertinggal, Pak. Dengan keterbatasan saya sebagai ibu, ya sebagai ibu kan kita punya skala prioritas, nyambi ngurus anak, bisnisnya juga harus tetap jalan. Saya nggak bisa ngikutin kalau segmen pasarnya seperti di awal memang ke kopi, ya kan? Ke kopi anak muda itu saya nggak bisa ngikutin. Ternyata perkopian juga sejak ada Wiyuka itu sangat cepat sekali, Pak. Sangat cepat sekali meningkat ya, majunya sangat cepat sekali, mulai dari hulu sampai ke hilir, ya kan, Pak? Nah, jadi saya karena tidak bisa mengikutinya, ya udah saya ubah segmen pasarnya seperti apa. Ternyata alhamdulillah dengan seperti itu saya nggak terlalu capek, Wiyuka bertahan sampai sekarang. Dengan konsepnya yang lebih ke resto kalau sekarang, Pak. Jadi lebih ke family ya, ke keluarga. Iya, tanpa meninggalkan konsep awalnya. Tetap Wiyuka tetap harus ada. Nah, pembedaannya sekarang dengan kedai kopi yang lain. Di kedai kopi yang lain mungkin kita hanya melihat kopi kerinci saja dengan beberapa macam pengolahan ya, ada yang full wash, honey dan lain-lain. Kalau di Wiyuka itu masih bisa ditemukan kopi-kopi dari semua Nusantara. Jadi yang kangen kopi Aceh bisa ke Wiyuka, kopi Papua, semuanya kopi apalagi itu Flores kita siapkan di Wiyuka. Kalau di kedai kopi lain tidak ada. Itu bukan berarti kita nggak cinta kopi kerinci ya, Pak. Hanya pembeda. Kopi kerinci kita juga tetap ada. Itu pembeda dengan kedai kopi yang lainnya. Supaya penikmat kopi juga bisa merasakan ya kopi-kopi dari daerah lain ya. Iya. Bukan hanya kopi kita saja dari kopi kerinci. Jadi memang Wiyuka dari tahun 2015 sampai dengan sekarang tahun 2023 ini masih eksis ya, masih bisa bertahan. Jadi memang secara melihat persaingan pada saat ini gitu kan, dan juga kedepannya gitu kan, apa yang mungkin direncanakan oleh Ibu Alia gitu kan? Apakah mungkin nanti memperlebar pasarnya lagi dengan membuka cabang, atau kira-kira apa konsep kedepan yang akan diinikan? Iya, jadi kalau kita lihat dari 2015 sampai 2023 hampir 8 tahun ya, Pak. Hampir 8 tahun. Sebenarnya saya juga tidak menutupi ya, Pak, kekurangan ya. Jadi sebenarnya dengan rentang waktu yang sepanjang itu, Wiyuka masih bisa dikatakan belum sukses sebenarnya ya, Pak, dengan rentang waktu. Nah, hanya saja ya saya berpikir seperti ini. Beda orang, beda prosesnya, beda hambatannya. Jadi kalau kalau kita banding-bandingkan dengan yang lain, ya kita ya kalah sendiri ya kan, Pak, kalah sendiri. Nah, jadi saya tetap menyesuaikan dengan kapasitas saya. Nggak apa-apa, Wiyuka itu jalannya pelan, asal terus maju, jangan diam di tempat, jangan jalan di tempat. Nggak apa-apa, pelan, toh juga nanti akan mencapai tujuannya. Cuma nggak tahu ini di waktunya kapan ya. Tapi tetap kita ada perencanaan jangka panjang, tetap ada. Yang pertama, saya pasti juga ingin memperbaharui kondisi kedai kopi Wiyuka yang sekarang. Terus harapannya tentu mulai membuka cabang di beberapa tempat, tapi masih di dalam kota Sungai Penuh atau Kabupaten Kerinci dengan jarak yang agak jauh. Nah, itu
itu rencananya membuka cabang. Seperti itu Pak. Terus juga Wiyuka juga ingin mewadahi produk-produk UMKM. Jadi yang ada keterkaitannya dengan kopi hasil masyarakat di sini. Misalnya produk-produk kopinya bisa dititipkan di Wiyuka, atau produk kopi tidak hanya berupa biji kopi saja, bisa mungkin jenis-jenis lainnya dititipkan di Wiyuka. Nah, seperti itu. Iya. Ini menarik sekali. Jadi mudah-mudahan Wiyuka dengan visi kedepannya, dengan harapannya, cita-citanya kedepannya bisa terwujud ya. Dan kami harapkan juga mungkin ada tips-tips nih buat teman-teman di Kota Sungai Penuh maupun Kabupaten Kerinci ya. Ya. Walaupun tadi semua sudah disampaikan, diceritakan, tapi mungkin ada satu quote atau satu tips yang memang membuat Ibu Alia sampai saat ini bisa bertahan itu gitu. Mungkin bisa langsung disampaikan. Iya. Jadi untuk para UMKM, terus para anak muda yang mungkin masih ragu-ragu untuk memulai usaha, yang pertama yakin dan kuatkan lagi niatnya, dan harus fokus dengan satu jenis bisnis dulu, supaya kita tidak setengah-setengah menjalankan bisnis itu. Jadi harus niat yang kuat, kemudian fokus. Kemudian yang ketiga, perdalam ilmunya, tambah ilmunya. Kita mau fokus di bisnis apa, ya udah belajar. Jadi jadikan kayak gelas yang kosong lagi ya Pak, kita timbang ilmu ya kan, supaya kita semakin lebih percaya diri lagi dalam berbisnis. Saya kira seperti itu Pak. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan tipsnya cukup singkat, padat, dan mudah-mudahan bisa diterapkan. Tapi yang paling penting adalah penerapannya di lapangan, dan apapun yang sudah beliau lalui ini bisa jadi bahan inspirasi kita, contoh kita bahwa ternyata memulai usaha itu, kalau kita melihat versinya beliau, itu harus serius ya, mempersiapkan diri dengan baik gitu ya, artinya secara ilmunya gitu kan, dan juga secara konsepnya, bahkan juga bagaimana beliau juga melakukan survei kecil-kecilan terhadap marketnya gitu kan. Dan juga keberhasilan beliau bertahan sampai saat ini adalah bagaimana Wiyuka terus melakukan inovasi-inovasi ya terhadap produk-produknya ya, makanan-makanan yang disajikan. Dan luar biasanya Wiyuka ini makanannya ini internasional semua nih ya. Dan agak ke Jepang-Jepangan ya. Ada ramen dan yang lain-lain, dan ini juga luar biasa. Artinya memang ternyata ya kita tidak bisa menjudge bahwa masakan-masakan yang model Jepang-Jepangan tadi tidak bisa berkembang di Kerinci dan Sungai Penuh. Iya, disesuaikan dengan lidah. Iya, ternyata banyak sekali penggemarnya dan disesuaikan ya, modifikasi. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana beliau jeli melihat segmentasi pasarnya gitu ya. Artinya bagaimana dari yang dulu segmentasinya anak muda dan terus bergeser seiring dengan waktu ya, konsepnya bagaimana sekarang menjadi lebih family ya. Iya. Family resto, dan akhirnya memang alhamdulillah kita bisa melihat bahwa Wiyuka semakin hari semakin digemari oleh masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, dan tentunya kita harapkan semakin berkembang ya. Amin. Semakin berkembang dan inovasi-inovasinya semakin baik lagi. Ini bisa jadi pelajaran yang luar biasa sekali bagi saya sendiri maupun bagi teman-teman yang ingin mencontoh atau melakukan usaha di bidang kuliner. Mungkin itu saja pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih nih, Iya, sama-sama di sela-sela kesibukan sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai pebisnis ya. Dan ternyata ini luar biasa juga nih, saya baru tahu ternyata beliau seorang teknik sipil ya. Nah, biasanya ini yang digeluti oleh teman-teman dari pria ya, laki-laki, dan beliau seorang teknik sipil dan juga menggeluti di bidang itu ya, sudah digeluti beberapa tahun di Jakarta,
dan sekarang sudah kembali di sini, dan mudah-mudahan ilmunya juga nggak hilang nih, bisa di-share juga dengan teman-teman di sini supaya lebih baik lagi Kota Sungai Penuh dalam membangun ke depannya. Dan mungkin itu saja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan salam untuk keluarga. Dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.